Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, jelang Pilkada serentak tahun 2024, beragam cara dilakukan banyak kontestan hingga simpatisan untuk dapat menarik atensi masyarakat hingga dikenal secara luas. Seperti halnya melalui publikasi gambar, narasi, bahkan melibatkan sejumlah entitas media. Namun tak jarang sedikit media yang tampaknya tidak netral dalam mempublikasikan setiap informasi terkait politik kepada masyarakat. Terlebih pada media yang dimaktubkan dalam era sekarang adalah keterbaruan seperti platform media yang tersebar luas di internet. Sehingga dari hal inilah perlu untuk dimatangkan kepada masyarakat terkait pengetahuan, informasi, dan pemahaman akan pemilu itu sendiri agar nantinya kecerdasan dan juga kecakapan emosional saat pilkada ini tidak bisa dipungkiri untuk menciptakan demokrasi yang positif dan juga berkualitas. Tentu kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda bersama saya, Muhammad Azrul Nasution, dan rekan cantik saya, Azifah Zahriani. Ya, halo Azrul dan juga pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Zizi kembali hadir untuk mendampingi Azril, di mana lagi kalau bukan di Markombor. Dan hari ini topik yang sangat krusial pemirsa, di mana kita membahas di momen-momen yang sangat mendekati dengan detik-detik demokrasi kita kembali ini. Setelah kemarin kita sudah melewati fase pemilu, Azril, kita sudah mendapatkan pemilihan yang tepat di mana sudah terpilih juga para anggota legislatif dan juga presiden kita, dan hari ini dan juga mendatang 27 November nanti kita akan menyuarakan dan juga memberikan hak pilih kita di pilkada yang bukan hanya ini menjadi momentum dalam memilih pemimpin, Azril dan juga pemirsa, tapi menjadi tolak ukur seberapa kuat pemahaman masyarakat terkait dengan hak dan juga peran serta para masyarakat untuk dapat memilih dan juga berdemokrasi terhadap hal yang menjadi suatu kebanggaan kita bersama pastinya kan, sebagai masyarakat ikut andil untuk bisa memimpin dan juga membersamai nih. Masyarakat kita juga harusnya cerdas juga, Azril. Tapi sayangnya kalau melihat data nih, Azril, dari KPU Sumatera Utara pada tingkat partisipasi pemilih pilkada yang sebelumnya itu mencapai 73,2%. Angkanya cukup bagus ya, Azril. Tapi sayang pemirsa, literasi terhadap pemahaman politiknya masih sangat minim sekali. Tentu ini yang akan kita bahas pada hari ini, di mana topik kita hari ini adalah terkait dengan literasi masyarakat tentang pilkada. Seperti apa? Apakah masyarakat kita sudah baik dalam literasinya? Atau seperti apa yang akan nanti kita bahas bersama dengan kedua narasumber yang sudah kita hadirkan pada siang hari ini. Silakan Azril untuk diperkenalkan. Thank you so much, Ziva. Baiklah pemirsa, dan untuk mempertajam informasi kita telah hadir kedua narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu kepada yang tak lain dan tak bukan yang saya juga idolakan. Beliau adalah Abangda Junaidi Malik selaku tokoh masyarakat. Assalamualaikum Bang Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar baik Bang? Alhamdulillah. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Makin ganteng, makin glowing. Pasti ya, Azril. Silakan Ziva. Baik, Azril. Kalau tadi kita punya tokoh masyarakat yang sudah kita hadirkan, yang pastinya sudah tidak asing ya, karena bukan orang asing ya Pak Jun ya? Enggak kan Pak ya? Iya, baik. Nah, hari ini kita juga menghadirkan pengamat politik kita. Di sini hadir Bapak Piki, Abangda aja lah ya, Abangda Piki Dharma Christian Pardede Sos MSI. Halo Bang Piki, apa kabar? Halo, selamat sore semuanya. Baik, pastinya kabarnya sehat ya? Sehat. Sehat. Pastinya senang sekali Azril karena kita bisa bersama-sama berdiskusi dengan topik menarik yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan literasi masyarakat tentang pilkada. Tentu banyak sekali pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada narasumber kita pada hari ini Azril ya. Dan untuk pertanyaan pertama, izinkan saya terlebih dahulu, Azril. Ladies is the first one. Karena memang saya paling cantik hari ini ya, jadi biarkanlah saya dulu. Di antara kami bertiga ya, tapi kalau di antara yang lain mungkin enggak. Oh, baik, cukup tahu ya. Baik, pertanyaan pertama akan saya lemparkan kepada Pak Jun sebagai tokoh masyarakat. Tentunya Pak Jun, kita melihat bahwa tingkat pemahaman masyarakat di daerah kita terhadap pilkada ini tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk partisipasinya 73,2% Pak Jun, tapi sayang literasi untuk pilkada ini masih minim, di mana apakah mereka ini memang sudah cukup sadar terhadap bagaimana
memilih dalam konteks visi misi pemimpin itu sendiri? Karena kalau kita melihat kayaknya masih banyak sekali masyarakat yang belum memahami nih visi misi dari para paslon untuk dipilih menjadi ya pemimpin di daerah kita Sumatera Utara. Seperti apa nih Pak Junaidi menanggapi hal ini? Ya, terima kasih Mbak Gigi ya. Mbak Gigi, jadi kalau kita melihat hasil pemilu kada di 2018 yang tingkat partisipasi pemilihnya sebesar 73%, itu adalah sebuah capaian yang menurut saya itu cukup baik. Kenapa? Karena kalau di angka 73% itu menandakan bahwa masyarakat sangat antusias memberikan suaranya untuk menentukan pilihannya. Nah, kemudian jika hari ini apakah masyarakat di pemilu kada 2024 hari ini sudah memahami secara holistik apa sih pilkada gitu ya. Lalu kalau saya kaitkan dengan judul kita hari ini, bagaimana literasi masyarakat itu mampu meningkatkan literasi masyarakat dalam pilkada ya. Saya yakin hari ini masyarakat sudah banyak memahami. Literasi masyarakat dalam sudut pandang saya itu tentang hak dan kewajiban bagaimana masyarakat memberikan suaranya untuk memilih pilihannya yang memang sesuai dengan hatinya. Nah, ini saya rasa sudah dimiliki oleh, kita anggap saja 70% masyarakat Sumatera Utara. Nah, tinggal bagaimana hari ini ketika kita menentukan pilihan dalam pilkada, masyarakat atau pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap bisa hadir ke TPS dengan niat apa? Punya harapan baru untuk daerahnya lebih maju ke depannya. Saya rasa sih itu ya. Baik, lantas seperti apa nih kira-kira dari pengamatan politik? Apakah literasi politik ini sangat mempengaruhi terhadap hasil pilkada nanti nih Bang Piki? Dan apakah pemilih yang dikategorikan dalam pemilih literat itu adalah pemilih yang cenderung bisa kita kaitkan dengan keberhasilan? Apakah memang benar mereka paham betul terkait dengan hal ini atau seperti apa menurut Bang Piki sendiri? Baik, oke Mbak Gigi, tadi saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Abang saya, Bang Junaidi, bahwa memang secara tren memang kalau untuk persentase pemilih kita di Sumatera Utara itu kan naik ya dari tahun 2019 itu sekitar 73-an, turun, kalau dari Sumut itu turun ya. 2019 itu kita sudah mencapai 79 ya. Di 2024 ini walaupun hanya dalam konteks pilpres itu kena di angka 73 ya. Memang secara signifikansi memang turun, tapi kalau dilihat rata-ratanya apakah jumlah pemilih kita ataupun kesadaran politik pemilih kita atau masyarakat kita tentang pemilu ini semakin membaik ya, artinya ya semakin membaik gitu. Tetapi memang yang perlu kita ketahui bahwa banyak orang mengatakan demokrasi itu kan hanya diukur dari sebesar apa tingkat partisipasinya. Tetapi demokrasi yang baik itu kan tidak hanya diukur dari seberapa tingkat partisipasinya, tapi pemahaman masyarakatnya akan pemilu itu sendiri. Apa gunanya pemilu itu sendiri bagi mereka, bagaimana kontribusi dari pemimpin itu terhadap daerah-daerah mereka, itu yang paling penting sebenarnya memahami tentang pemilu. Tetapi memang ketika kita lihat dan bandingkan dengan 73% itu ya, dan kapasitas pemahaman masyarakat tentang pemilu itu ya, kita tahu bahwa pemahaman politik kita masih rendah gitu ya. Dimana memang ini kan ditentukan dari political literary atau melek politiknya ya, kan memang sejauh ini kesadaran politik masyarakat kita kan masih sangat rendah, masih ikut-ikutan atau kita anggap masih berdasarkan tren ya. Tidak, kalau contohnya dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan anggota dewan saat ini gitu kan, itu tidak ditentukan berdasarkan kapasitas pemimpin itu, kapasitas legislatifnya, tetapi kita sering melihat bahwa
ikut tren saja. Oh, siapa yang memiliki tren yang lebih besar, oke, kita akan ikut gitu kan. Siapa yang sosoknya paling bagus secara mungkin diukur dari secara fisik atau secara ketenaran, oke, kita pilih gitu. Tidak berdasarkan rekam jejaknya gimana, program-programnya apa aja. Jadi ketika kita pilih mereka ini, apakah itu berpengaruh terhadap sosial ekonomi kita? Ya kan, seharusnya kedewasaan demokrasi itu juga dipengaruhi oleh kedewasaan ataupun kesadaran dari pemilih kita gitu. Jadi memang kita tahu bahwa juga stock of knowledge dari masyarakat kita kan juga rendah. Artinya tidak ada pemahaman yang lebih besar ataupun lebih ingin tahu tentang bagaimana perjalanan demokrasi kita, bagaimana perjalanan sistem lembaga-lembaga penyelenggara pemilu kita. Tapi kan konteksnya masyarakat saat ini kan ya udah apa yang tersedia kita pilih. Trennya bagaimana ya kita ikuti tanpa mendalami apa yang akan terjadi ke iya, depannya nanti. apa yang menjadi kapasitasnya gitu, apa yang menjadi track record ke belakangnya, bagaimana dia memimpin suatu daerah. Baik, menarik sekali. Jika kita kaitkan terhadap khususnya untuk para pemilih maupun partisipan yang akan terlibat di Sumatera Utara ini, ada sekitar 10.771.000 masyarakat yang akan nanti hadir pada 27 November 2024. Namun apakah mereka semua ini sudah mengenal setiap kontestan baik secara visi dan misi, atau sekedar ikut berpartisipasi, atau hanya ingin tahu siapa nanti pemenangnya? Kalau Anda melihat, Bang Kiki. Jadi kalau untuk sekarang ya, memang kecenderungan masyarakat dalam memilih pemimpin itu tadi ya berdasarkan tren, apa yang berkembang di dalam media, apa yang terjadi ataupun disebar oleh media-media mainstream, ya itu yang kita tangkap menjadi sebuah pilihan. Ya, memang misalnya dalam pertarungan politik di Sumatera Utara, misalnya kan, kita kan trennya adalah misal ini tidak dalam konteks mendiskriminasi ataupun memilih salah satu, memang figur yang tersedia kan memang figur yang lekat dengan tren-tren baik itu secara populis media sosial ataupun endorsement dari pihak-pihak lain gitu. Tetapi memang masyarakat melihat itu menjadi sebuah daya dorong lah bagi dirinya untuk yaudah tidak ada pilihan lain, kita akan pilih ini gitu. Ya, dan itu juga sebenarnya dipengaruhi oleh kedewasaan media-media juga. Bagaimana media-media ini mampu untuk memberikan alternatif informasi kepada kita masyarakat di Sumatera Utara ini, terkhusus Sumatera Utara ya, terkait apa yang menjadi bahan serapannya ya kan, bagaimana kinerja pemerintahnya, bagaimana apa yang terjadi di daerah ini sebelum pilkada-pilkada yang berlangsung gitu, itu kan menjadi informasi tambahan. Media ini harus memberikan stimulan ya kepada masyarakat terkait informasi ya, sehingga masyarakat memiliki banyak stok pemahaman tentang baik itu profilnya secara individu, karakteristik secara individu, maupun kerja-kerja dia sebagai seorang pemimpin nantinya. Sehingga pentingnya untuk menciptakan netralitas ya, baik di berbagai media. Meskipun banyak dari kontestan ini melibatkan media, namun media kembali harus memiliki integritas tinggi, begitu ya. Media itu harus netral. Harus netral. Karena begitu. ini kan media ini kan punya publik, bukan punya satu kelompok saja. Artinya media harus memberikan apa yang dia tahu ya kan, dan itu harus tersebar secara merata ke publik. Baik, sebelum ke Zipa, saya ke Bang Zunaidi ini, bahwa literasi untuk akan hal pilkada ini dekat eratannya dengan hadirnya beragam media. Ini Anda melihat media-media sekarang ini condongnya seperti apa informasinya, Bang? Bukankah media juga yang akan menimbulkan konflik setiap pilkada? Setuju tidak, Bang? Ya, tergantung informasi yang diterima oleh masyarakat ketika contoh media elektronik atau media cetak. Itu kan sebetulnya ketika bicara judul itu belum tentu isinya sama. Iya, Clickbait. Itu yang saya pahami ya kan. Ini sudut pandang saya. Kalau saya melihat media itu harusnya independen. Kalau istilah Bang Vicky netral, samalah independen, itu saya haluskan lah ya. Jadi kalau bicara
percaya atau tidak, hari ini media itu independen atau belum netral gitu. Secara secara nyata kalau kita mau lihat mungkin tidak institusinya atau tidak lembaganya atau medianya, tapi oknumnya. Oke. Iya, jadi ada banyak hari ini bukan lagi terpecah belah, bukan hanya dipecah belah, tapi memang mereka memanfaatkan momentum pilkada ini untuk satu mungkin kepentingan pribadi, ya. Ketika dia bisa menyebarkan informasi melalui medianya, dia akan mendapat apresiasi gitulah mungkin gitu kan. Tapi kalau saya balik nih Azril ya. Sesungguhnya ketika pilkada bagaimana meningkatkan partisipasi memang harus ada apresiasi. Masalahnya penyelenggara itu punya pola nggak untuk bagaimana memberikan apresiasi yang sederhana deh. Contoh kalau Pemda nih atau Pemprov bekerja sama dengan layanan lokal, dengan usaha-usaha lokal, memberikan diskon sekian persen bagi masyarakat yang habis memilih ke TPS dengan bukti apa umpamanya penunjuk biru. Iya gitu kan. Dia bisa dapat diskon di salah satu tempat, biasanya beli Indomie satu kardus 200.000, besok di diskon, ada diskonnya 20% karena dia sudah berpartisipasi. Nah ini kan belum dijangkau kalau saya lihat hari ini ya. Jadi geliat Pemprov atau pemerintah daerah bagaimana ingin meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk hadir dalam pemilihan ke TPS, itu saya rasa perlu juga bentuk-bentuk hal yang sepele mungkin, tapi itu apresiasi. Tapi kembali lagi kan ke anggaran, sedangkan anggaran pilkada ini juga terbatas. Kalau umpamanya seperti itu, alasannya bagaimana pula lagi kita untuk membuka perspektif kembali? Iya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran ketika bicara tentang politik anggaran bagi para eksekutif dan legislatif. Politik anggaran kan adanya di legislatif, berarti di sebelum nanti ada tahapan 2029 sudah ada pengesahan. Iya, teman-teman di legislatif tuh sudah punya rancangan begitu ya? Iya, yang jelas-jelas ukurannya, takarannya, sehingga kebutuhan untuk bagaimana mendorong partisipasi, bukan mendorong, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ke TPS itu bisa dianggarkan jauh sebelum tahapan. Oke, dan itu kembali menjadi stimulan bagi masyarakat nanti yang turut serta untuk hadir di 27 November agar geliat-geliat untuk rasa sadarnya ini bertambah seiring nanti hadirnya demokrasi yang positif dan juga dewasa. Begitu ya Ziva dan juga Bang Junaidi. Betul, Azril. Dan tentunya Azril kita ingin membahas lebih lanjut lagi terkait dengan topik hari ini, tapi sebelum itu Azril, biar kita santai-santai ya, biar kita tidak tegang, kita akan terima lagu persembahan lagi teman-teman kita, silahkan. Anda kembali bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya adalah literasi masyarakat tentang pilkada. Lantas bagaimanakah mengaktualisasikan literasi ini hingga sampai kepada masyarakat? Tentu perlu konsep, skema, dan juga fasilitatornya. Siapa yang bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan masyarakat lewat literasi pilkada ini? Saya kembali ke Bang Piki ya, Ziva. Siapa ini Bang yang harus bertanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat akan literasi pilkada 2024 khususnya? Sebenarnya untuk bagaimana mencerdaskan atau meliterasi masyarakat tentang pemilu ini kan tugas kita bersama. Tetapi memang di perjalanan kontestasi saat ini yang paling dominan bekerja di sini kan adalah influencer itu ya. Apa kalau kita bisa bilang sebagai key opinion leader gitu. Artinya sebenarnya mereka lah yang harus kita berikan ruang untuk mencerdaskan masyarakat terkhususnya di Sumatera Utara untuk mengerti maksud dan tujuan pemilu itu untuk apa, dan lebih mengarah kepada kalaupun ada keberpihakan di situ, dia harus menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan prestasi yang baik, ya kan, tidak lagi memecah belah, tidak lagi memberikan sebuah konten yang dia cenderung memberikan reaksi
kelompok-kelompok lain gitu. Karena memang influencer ini kan karena dia banyak pengikut, seharusnya dia memberikan sebuah hal yang positif kepada masyarakat, ya kan? Selain lembaga-lembaga yang berfungsi, ya lembaga pendidikan, ya kan? Ataupun organisasi-organisasi masyarakatan yang memang dia cenderung lekat dengan masyarakat, dan tentunya dia memiliki tanggung jawab juga untuk meliterasi atau memberikan pengetahuan tentang pemilu ataupun tentang pilkada kepada masyarakat. Tetapi pada kuncinya saya berharap kepada seluruh influencer yang tersebar mungkin secara lokal ataupun nasional, dia mau memberikan impact positif, tidak malah yang disampaikan dalam konten-kontennya malah memecah belah, malah mengkritik calon lain, malah mendegradasi fungsi dari media itu sendiri, kan gitu. Seharusnya dia menyampaikan aja hal yang positif, dorong masyarakat gitu. Tapi influencer adalah seorang masyarakat biasa yang membutuhkan uang. Tentu jika dia di-endorse maka dia akan berpihak. Ya, tentu ya keberpihakan ini tunjukkan atau tonjolkan hal yang berhubungan dengan prestasi si calon yang didukung gitu, bukan malah mengkritik pasangan lain atau paslon lain gitu, atau mengkerdilkan pasangan lain. Itu kan cenderung malah itu takutnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pasangan-pasangan calon yang bertarung dalam kontestasi politik saat ini. Oke. Apakah kesepakatan kemungkinan besar menjadi kesepakatan antara si kontestan dengan juga si influencer sudah terjalin jika mereka bekerja sama mendapatkan endorse? Biasanya ya kalau dalam beberapa riset yang mungkin pernah saya baca, kecenderungan kan pasangan calon ataupun kandidat itu kan memberikan keleluasaan kepada influencer itu, bagaimana skema, bagaimana kontennya, bagaimana materinya. Tetapi kan konten itu kan harus berisi juga. Influencer ini juga harus paham tentang dinamika masyarakat. Influencer juga harus paham tentang prestasi pasangan calonnya, sehingga yang ditonjolkan itu tadi berhubungan dengan prestasi, meyakinkan masyarakat kenapa dia harus memilih ini. Ya kan? Bukan berarti kenapa kita tidak memilih dia, kan gitu. Intinya adalah pengetahuan influencer ini juga, ataupun kita yang bermain di media-media mainstream ini menggunakan platform-platform digital, ya, kita kan juga harus dewasa, kita juga harus memiliki kapasitas, kita juga harus memiliki filtrasi dalam mengumpulkan bahan-bahan yang akan dijadikan konten tersebut. Oke, berarti influencer tidak menjadi tolak ukur untuk bisa mencerdaskan masyarakat kita juga. Betul, Azril. Tapi sayangnya Azril dan juga pemirsa, banyak sekali nih para kontestan politik yang saat ini sedang bertarung memakai jasa influencer, jasa media sosial yang memang menjadi platform untuk kita bersama, ya, baik itu mungkin ya untuk hari ini pilkada, juga hari-hari biasa kita melakukan aktivitas di media sosial. Tapi apakah nih dengan adanya media ini akan menggiring para pemilih nih untuk bisa memilih berdasarkan popularitas? Seperti apa nih Pak Jun menanggapi hal ini sebagai tokoh masyarakat? Silakan. Memang saya tidak punya keahlian dalam menyimpulkan efek apakah ada hasil yang tercapai jika kita menggunakan jasa influencer dalam rangka mengambil hati pemilih. Saya pakai bahasa kampung. Ini perang udara lah kita bilang. Ini perang udara, ya kan. Kapalnya ini mungkin F-16 atau F-18. Dia udah siap dengan bom yang kanan kiri di bawah, dia mau tembakkan spot-spot di mana yang dia bisa memenangkan pertarungan melalui udara. Tetapi terkadang kita lupa juga bahwa perang di udara itu juga tidak bisa menjamin kemenangan meskipun kita menggunakan pesawat canggih. Jika pilotnya ini tidak dalam keadaan yang sehat, fisiknya tidak stabil, dia belum mengetahui medan-medan yang dia lintasi di udara ini ada faktor-faktor X yang justru itu bisa membahayakan ketika dia menjadi pilot. Intinya, tergantung bagaimana hari ini masyarakat melihat secara visual, tetapi langsung disimpan menggunakan hati. Jangan juga gara-gara kita
terpapar informasi secara visual yang hari ini begitu kencang para influencer Menyebarluaskan. mengkampanyekan pasangan calon tertentu, tetapi sesungguhnya di situ ada hal-hal yang perlu dipahami ketika informasi itu berasal dari siapa, kemudian apakah kita menerima informasi itu secara utuh atau tidak. Iya. Jadi kembali kepada hati, karena kalau kita memilih dengan hati, berarti kita punya harapan untuk menyiapkan masa depan daerah kita paling tidak 5 tahun yang akan datang. Jadi gunain hati aja lah, nggak usah kena efek-efek influencer yang hari ini mungkin itu ketiban rezeki nomplok, tetapi hakikatnya itu bukan sebuah edukasi dalam kontestasi pilkada hari ini. Saya rasa itu sih. Baik. Nah, lantas seperti apa nih Pak dengan bagaimana dengan melihat fenomena yang saat ini memang berkembang ya Pak, di mana memang ya kita tidak bisa memungkiri bahwa teman-teman influencer ini menjadi strategi kampanye Ya, ya, untuk Azril, menyampaikan ya? literasi baik yang positif atau negatif ya. Betul sekali. Nah, bagaimana nih supaya para pemilih, khususnya pemilih muda yang hari ini baru mau memilih dan belajar untuk memilih mana yang tepat untuk menjadi pemimpin di masa 5 tahun mendatang ini, gimana nih supaya bisa lebih kritis lagi dan juga bisa memilih bukan hanya sekedar pemilih, tapi juga melihat visi misi, rekam jejak, dan masih banyak lagi yang memang menjadi keunggulan dari para kontestan tersebut, Pak Jun. Iya. Jadi ketika bicara tentang istilah saya tadi perang udara yang menggunakan jasa influencer ya, dalam satu konteks sebagai tim pemenangan, saya rasa itu sebuah strategi yang memang sudah direncanakan, sudah disusun dan siap untuk dilaksanakan. Itu strategi secara tim pemenangannya. Tetapi dalam sisi lain, kalau saya melihatnya tergantung bagaimana informasi itu diberikan, masyarakat melihat secara visual informasi. Ini kan ceritanya medsos nih ya kan? Kalau saya rasa sebuah kecerdasan bagi sebuah tim pemenangan yang mana hari ini kalau data saya lupa ya, pengguna medsos di Sumatera Utara, di Medan, di Deli Serdang itu melebihi dari jumlah penduduknya pada saya lupa itu risetnya yang mana ya. Ada itu ada beberapa tim peneliti pengguna Facebook umpamanya di Medan contoh, kalau jumlah penduduknya 5 juta dia bisa 9 juta. Saya bingung dari mana 4 jutanya. Oh ternyata itu adalah gabungan dari beberapa individu yang punya akun, punya handphone lebih dari satu, kartunya, handphonenya ada 2, berarti kartunya bisa 4, dia punya 4 akun. Oh kayak gitu ya. Artinya saya melihat ini sebuah kemampuan tim pemenangan menjangkau bagaimana kita perang di udara. Karena memang salah satu perang dalam kontestasi itu kan bukan cuma di darat ya, di udara juga hari ini zamannya udah digital. Jadi sebuah kecerdasan bagi tim pemenangan. Nah, tinggal hari ini bagaimana dia membangun sebuah pola atau strategi yang ketika di udara melalui media sosial ini diyakini mempengaruhi pemilih pemula. Iya, bisa. Karena hari ini pemilih pemula itu persentasenya 52%. Lebih tinggi ketimbang pemilih kayak saya lah umpamanya, saya pemilih zaman kolonial gitu kan. Anak-anak zaman milenial hari ini lebih banyak jumlahnya. Jadi itu sebuah strategi. Cuma lagi-lagi haruslah betul-betul bisa memberikan edukasi, bukan cuma janji manis, bukan cuma iming-iming karena hari ini mau dipilih, dia memberikan segala informasi dengan janji-janji manis. Jadi saya rasa silahkan berkreasi sebagai tim pemenangan untuk memenangkan kontestasi, tetapi ingat rakyat juga jangan dibohongi. Saya rasa itu. Jangan ya. Iya. Baik pemirsa, kalau kita berbicara akan jauh terkait literasi masyarakat akan pilkada ini,
juga dan senadanya juga bahwa sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum pada nomor 2 tahun 2024 ini ada tahapan dan juga jadwal kampanye yang siaganya ini telah berlangsung dimulai 25 September dan akan berakhir nanti di 23 November. Metode kampanye yang disampaikan oleh KPU ini salah satunya adalah melalui debat untuk menyampaikan literasinya sampai kepada masyarakat. Kita ingin melihat untuk pandangan maupun perspektif luas dari seorang akademisi ini dari 3 level. Gubernur, wali kota, hingga bupati. Dari 3 level ini, yang mana yang sudah mencerdaskan masyarakat dalam penyampaian debatnya? Kalau hari-hari ini kita lihat keberlangsungan debat yang telah dilaksanakan ya, termasuk kalau untuk gubernur itu udah yang ketiga kalinya. Iya. Kalau di daerah masih ada yang 2, sudah ada yang 3 juga. Kalau lihat yang sudah mencerdaskan, sebenarnya kalau dari kacamata pribadi, belum ada yang benar-benar memanfaatkan kondisi debat itu sebagai ajang untuk beradu gagasan, beradu ide. Belum ada. Artinya yang corak-corak yang muncul dalam beberapa debat ini kan lebih cenderung kepada bagaimana menyerang pasangan calon lain, bagaimana mendiskreditkan pasangan calon lain. Tapi itu kan memuakkan bagi kita masyarakat. Tetapi ya harapannya kita percaya bahwa tidak semua juga masyarakat itu memiliki pemikiran yang rendah dalam menilai proses debat-debat itu. Tapi saya rasa masyarakat juga sudah cerdas ya bagaimana menilai apa yang disampaikan oleh pasangan calon, dan saya berharap juga memang untuk kedepannya materi-materi itu ataupun pertanyaan-pertanyaan debat itu memang harus disampaikan secara substansi. Substansi, isi, gagasan, ide itu yang kita perlukan. Apalagi anak-anak muda saat ini yang dia menilai bahwa kekritisan anak-anak muda ini kan lebih cenderung dilihat apa yang dikerjakan begitu, bukan dari lip service lagi kan gitu, tetapi apa yang dia lakukan, apa yang menjadi prestasi, apa yang menjadi itu yang menjadi tolak ukur penilaian masyarakat itu. Tetapi kalau dilihat apakah sudah mengedukasi di tingkatan debat paslon gubernur, wali kota ataupun bupati, saya rasa belum ya, karena memang kita lihat masih banyak gejolak yang muncul ya, ribut antar pendukung, bahkan saling serang antar paslon. Nah, itu kan tidak mencerdaskan kita. Itu pandangan secara personal. Kalau pandangan secara pengamat seperti apa ataupun seorang akademisi sesungguhnya? Ya masih kurang juga ya dari penyampaian gagasan itu, apalagi tema-temanya kan cukup substantif ya. Apalagi yang baru berlangsung ya debat ketiga gubernur itu kan soal pembangunan. Harusnya itu bicara tentang bagaimana kita itu bisa membuat sebuah program atau menjabarkan sebuah program yang benar-benar bermanfaat kepada masyarakat. Karena salah satu kenapa tingkat rendahnya pemilih itu ya karena itu tadi ada stigmatisasi bahwa ya udah kalau dalam konteks yang disampaikan itu ya nggak akan dikerjakan itu kan gitu. Artinya itu kan hanya istilahnya kayak lip service aja di dalam forum. Tapi memang harapannya momen itu harus dimanfaatkan sehingga juga itu akan berpengaruh kepada peningkatan partisipasi pemilih nantinya. Terkhusus anak-anak muda ya yang memang kritis sekali. Sampai detik ini juga belum mencerdaskan dari seorang pengamat politik Bang Vicky sendiri akan hal apa yang ditampilkan mulai debat-debat hingga sosialisasi yang hanya bukan bertarung visi dan misi sesubstantifnya, tapi melainkan bertarung seperti personal isu. Itu yang tidak boleh seharusnya begitu ya Bang Vicky. Tapi sayangnya masih terjadi Azril, dan bahkan tadi seperti yang kita dengar ya bahwa tidak ada sama sekali loh ternyata yang memenuhi kriteria. Dan apakah dengan hal ini bisa menjaring opini masyarakat atau para pemilih untuk bisa dikategorikan dengan hoax atau yang lain-lain? Nanti kita akan bahas lengkapnya. Tapi pemirsa, terimalah persembahan lagi dari teman-teman kita. Tetap bersama kami. Masyarakat tentang Pilkada 2024 menjadi topik yang sangat hangat kami perbincangkan dalam Markombor hari ini. Tentu masih bersama saya Muhammad Nazar Nasution dan rekan saya Ziva. Iya Azril, dan tadi ya kita sudah membahas lebih dalam terkait, bahkan kita sudah tanya nih kepada Bang Vicky sendiri sebagai pengamat politik Azril terkait dengan apa pandangannya terhadap debat itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Jun, dengan hal ini Pak Jun, apakah dengan melihat ya situasi dan juga
Emang nggak ada sama sekali nih Bang Piki yang memang masuk di dalam kategori gitu, nggak ada ya? Ya tergantung penilaian masyarakat ya. Tapi kalau secara umum soal gagasan mungkin belum muncul, belum menguat. Belum kuat ya. Oke. Nah, seperti apa deh menurut Pak John? Apakah dengan hal ini bisa menggiring opini atau bahkan justru ini melemahkan dan juga memasukkan pemilih muda khususnya ya untuk menjadi kategori dalam pemilih yang golput nantinya? Seperti apa? Iya, sebagai masyarakat kalau saya ditanya bagaimana soal 3 kali debat calon pilgub semalam, kalau saya boleh menganalogikan ini sebuah sekolah, saya guru, ini 2 murid saya, dua-duanya saya kasih nilai warna merah dengan nilai 5. Iya. Kalau ini analogi. Tetapi saya keluar dari situ. Bagaimana hari ini apakah akan mempengaruhi pemilih pemula atau masyarakat yang terdaftar dalam DPT sehingga ini akan mengurangi atau menurunkan angka partisipasi pada pilkada. Ya saya rasa bisa jadi karena hari ini pemahaman saya sebagai seseorang yang sedang butuh dukungan, idealnya kan dia harus memberikan sebuah informasi baik visi dan misi untuk bagaimana ini dijadikan sebuah produk yang akan dibeli oleh konsumen. Kira-kira seperti itulah. Lalu hari ini ketika ada 2 pilihan produk yang seperti ini, konsumen bisa memilih. Kalau saya sih melihatnya secara ekstrim, saya bilang tidak ada edukasi politik yang memberikan pendidikan kepada masyarakat secara positif sehingga saya akan beranggapan bahwa pemimpin di daerah kita di Sumatera Utara khususnya di 5 tahun yang akan datang ini belum memiliki sebuah pola yang akan membangun daerah ini lebih maju, lebih berkualitas dan sustainable, berkelanjutan. Ya saya belum melihat karena hari ini aja sudah dipertontonkan sebuah perang yang saya istilahkan main tembak-tembakan, udah pembunuhan karakter bahkan. Ini bukan edukasi menurut saya. Ya, dan saya rasa ini kesalahan telak yang harus diakui oleh penyelenggara debat. Kenapa tidak menyiapkan tatip, tidak menyepakati tatip bersama tim-tim itu biasanya kan ada LO-nya ya. Harusnya disepakati untuk menghindari terjadinya konflik, saling serang secara suara di dalam studio. Kita sepakati pendamping yang masuk ke dalam ruangan hanya sekian, tidak boleh banyak dan seterusnya. Harusnya ini kan dibuat di dalam tatip bersama para LO-nya paslon. Sudah tertera ada fakta integritas sebelum dilakukannya debat begitu. Baik itu untuk menjadi seorang moderator dan juga pendukung harus menandatangani yang namanya fakta integritas. Bisa masuk ke dalam satu lobi ataupun gedung. Hanya saja ketertiban telah ditentukan, ketertiban telah diutarakan dan juga di-announce-kan, memang terjadi hal yang sedemikian rupa. Iya, berarti nyata penyelenggara debat tidak menyiapkan konsep. Ya tadi bagaimana mengamankan dari mulai radius sekian dari podium debat, radius sekian dari tempat duduk pendukung, radius sekian. Harusnya kan ada kolaborasi. Pasti polisi, TNI siap jika memang mereka diajak untuk mengamankan. Nah masalahnya sekarang, saya nanti jadi suuzon. Ada anggaran tapi anggarannya nggak dibagi-bagi sama aparat keamanan. Jadi maaf nih ini suuzon tapi saya nggak menuduh. Ada kok uangnya udah dianggarkan oleh APBD provinsi untuk biaya A, B, C dan seterusnya sampai besok dilantik kepala daerah terpilih. Mas yang kayak gini aja nggak bisa diantisipasi. Ya saya menduga, bahasanya menduga dong. Berarti kan ada ketidakmampuan penyelenggara debat untuk menyiapkan sebuah, kalau saya seorang chef, saya pasti udah beli alat-alat atau bahan-bahan untuk saya masak secara enak.
Nah ini mungkin ada yang kelewatan atau ada yang habis. Ah udahlah nggak usah dibeli, paksain aja, kurang-kurang garam sedikit enaknya itu. Tapi akhirnya ada yang komplain. Kira-kira gitulah analoginya sih. Baik, menarik sekali ya sampai bawa masakan loh. Istilah ya. Menjadikan sebuah analogi yang sederhana. Iya. Dan semoga dicerna dengan baik ya setelah ini. Dan saya ke pengamat politik Silahkan. dulu Azril sebelum nanti kembali kepada Azril. Dan Bang Vicky, ini saya melihat ada studi dari beberapa universitas di Sumatera Utara tuh menunjukkan bahwa hanya 35% pemilih yang dapat memahami peran dari kepala daerah dalam menentukan kebijakannya. Nah, kira-kira apakah ini juga yang bisa menjadikan kita sebagai masyarakat, khususnya kembali lagi kepada pemilih pemula yang memang masih meraba ya untuk dapat memilih yang terbaik nih, gimana nih kira-kira? Apakah ini justru bisa ya dipelajari dengan baik supaya tidak salah memilih lah? Dengan kasus-kasus yang sebelumnya mungkin ya janji-janji politik lah kita katakan gitu Bang Vicky, seperti apa? Ya memang kondisi-kondisi saat ini kan yang kita alami kan itu tadi ya, stigma ketidakpercayaan publik terhadap pemimpinnya lagi. Apalagi memang kalau kita lihat beberapa rentetan misalnya di pemilu Kota Medan yang bahkan menelurkan praktik-praktik korupsi misalnya. Begitu juga dengan Sumatera Utara yang terkadang identik dengan praktik-praktik nepotisme misalnya di dalam jabatan. Ya artinya yang perlu masyarakat pahami adalah mereka harus sadar dulu, masyarakat itu memang harus sadar. Memang tekanan atau penetrasi dari media sosial ini kan besar. Sangat. Tetapi dia kan harus menggunakan media sosial ini juga dengan bijak ya. Artinya informasi-informasi itu penting untuk difilter terkait tentang bagaimana kinerja pelayan publik atau pemimpin kita pada saat ini, sehingga kita memiliki alternatif, ya kan? Memiliki alternatif bahwa oh ini kurangnya di sini nih, oh yang calon ini kurangnya di sini, atau kelebihan dia di sini, sehingga masyarakat itu memang sebelum memberikan keputusan politiknya melalui pemilu nanti ya, atau mengisi surat suara, ya dia sudah memiliki modal siapa yang akan menjadi pemimpin yang layak untuk berkontribusi terhadap pembangunan di daerahnya. Kalau memang studinya menyatakan bahwa masih ada sekitar 30% yang mengerti dan memahami program-program pemerintah itu, ya saya rasa itu benar ya, bahwa memang melek politik itu terkadang masyarakat hanya menganggap itu tadi udah ya gak ada pengaruhnya gitu kan, sehingga yang dicari bukan malah informasi yang berhubungan dengan pemilu, malah yang lain-lain tren saat ini begitu. Lalu ada juga yang mungkin dia mencari informasi tentang pemilu tapi filteringnya salah gitu, yang diambil malah hal-hal yang provokatif jadinya, bukan masalah hal-hal yang membangun. Ya, kadang-kadang itu tadi kecepatan tangan untuk men-share, kecepatan tangan untuk mengkomentari itu kan itu memberikan dampak buruk juga bagi keberlangsungan peningkatan partisipasi dalam pemilu pada saat ini. Gitu. Ya, menarik sekali. Namun hal yang serupa dan juga senada saya ingin tanyakan bahwa di balik terselenggaranya debat ini otomatis kita kaitkan terhadap KPU sebagai penyelenggara dari pemilu ini sendiri. Penting tidak untuk menyadarkan kembali masyarakat ini melalui peranan KPU untuk bagaimana mendapatkan informasi yang valid dan juga literasi pilkada yang sebenarnya. Apakah Anda melihat KPU ini perlu lagi di-reborn atau di-renov kembali setiap substantif dalam kegiatan mereka? Pengamat politik seperti apa? Ya KPU sebenarnya dia harus harus bertransformasi dia, karena memang jangan lagi menggunakan cara-cara lama. Itu pun tetap menggunakan cara-cara lama, tapi intensitasnya kan malah berkurang. Seperti contoh, KPU itu kan punya program misalnya sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah SMA. Tapi kan untuk saat ini malah yang paling sering di anggaran lah contoh yang dikeluarkan itu kan untuk untuk BIMTEK, bukan malah untuk program-program yang menyasar kepada konstituen langsung. Harusnya itu tadi ya, kalau memang KPU serius, intensitas program yang berhubungan dengan konstituen itu atau sosialisasi itu harus lebih banyak, harus lebih intens dia. Jangan lagi malah
mengarahkan kepada program-program teknis seperti BIMTEK untuk penyelenggara, KPPS dan lain yang anggarannya sebenarnya lebih besar daripada hanya untuk bagaimana membuat orang tertarik, bagaimana membuat orang tahu tentang informasi soal kepemiluan ini kan begitu. Itu langsung menyasar ke konstituennya Iya, untuk lalu sadar akan pemilihan nanti. KPU juga memang sebenarnya ya walaupun kita bilang fungsinya memang terbatas ya, dia juga harus bisa memberikan masukan kepada partai politik. Karena kan partai politik sebenarnya yang memiliki kewenangan lebih sebenarnya ataupun kewajiban dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat. Tetapi itu tadi ya, banyak sekali partai politik yang kehilangan akar konstituennya, ya kan? Akibatnya ya kepercayaan masyarakat terhadap partai juga semakin berkurang. Jadi saluran untuk menyampaikan sosialisasi juga terbatas kan begitu. Baik, dan Pak Junaidi dan juga Bang Vicky, kita sudah masuk ternyata 1 jam bersama dengan Anda berdua ini Luar biasa ya. dengan topik menarik kita, literasi masyarakat tentang pilkada. Namun sebelum kita menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kita mau dengar dulu closing statement, barangkali pesan kepada para pemilih untuk dapat bijak menentukan pilihannya nanti di 27 November mendatang. Silakan, saya mulai dari Pak Junaidi terlebih dahulu, singkat dan padat. Terima kasih. Jadi kepada Bapak Ibu, sini ya kamera ya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku masyarakat di Sumatera Utara dan seluruh kabupaten kota. 27 November adalah kesempatan untuk kita menuju perubahan, bagaimana kita bisa menyiapkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita ketika kita memilih pemimpin yang betul-betul menyiapkan masa depan untuk masyarakatnya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk datang ke TPS, menggunakan hak pilih, memilih sesuai dengan hati, dan memiliki harapan untuk sebuah kemajuan bagi daerah kita yang berkelanjutan dan menjadi sebuah kebanggaan untuk kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, itu dari tokoh masyarakat menjadi harapannya. Kita coba untuk melihat dan menelusuri pengamat politik ini bagaimana caranya untuk menguatkan esensi Pilkada 2024 ini melalui literasi pilkada kita. Seperti apa? Baik, kita tahu bahwa pilkada ini kan menjadi sebuah sarana demokrasi ya. Artinya pemilu tahun ini ya, pilkada serentak yang diselenggarakan di beberapa ataupun seluruh kabupaten kota provinsi yang ada di seluruh Indonesia harus dilaksanakan benar-benar ya sesuai dengan mekanisme yang ada ya. Harus amanah dia sehingga kita juga bisa menikmati hasil dari pemilu ini. Karena juga Bapak Ibu semua ya, pilkada ini kan hanya 1 kali 5 tahun, artinya momentum lah ya. Kita punya harapan besar kepada seluruh Bapak Ibu ya, terutama pemilih pemula ya, anak-anak muda saat ini yang memang diperlukan kontribusinya ya, untuk memberikan suaranya, hak pilihnya di tanggal 27 November nanti, sehingga apa yang kita harapkan untuk kemajuan daerah kita, apa yang kita harapkan untuk kebangkitan wilayah-wilayah kita itu dapat terwujud melalui sarana politik ini. Baik. Juga perlu kecerdasan dalam memilih informasi ya, sehingga memang ada keputusan politik yang benar nanti yang Bapak Ibu pilih melalui pemilu nanti. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tentunya kita mengucapkan terima kasih Sama-sama. besarnya ya kepada kedua narasumber kita yang pada hari ini sudah sharing bersama kita dan mencerdaskan kita bersama pastinya untuk bisa memahami lebih dalam lagi terkait dengan literasi masyarakat tentang pilkada. Dan akhir kata, kami berdua pamit undur diri. Saya Ziva Zahriani Dan saya Muhammad Azhar Nasution, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada edisi Markobar kali ini. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terimalah pertemuan terakhir kami melalui sebuah lagu yang indah.